Ya, terima kasih, masih saya. Oke, jadi kita akan melihat pada konteks tadi yang benang merah yang akan terus diteruskan ya, benangnya ke depan, yang jelas kita akan mengerjakan apa yang disebut sebagai workshop untuk mengembangkan filantropi di rumah sakit ya, menggunakan crowdfunding. Jadi ini suatu kegiatan yang betul-betul operasional, real betul ya. Nah, untuk itu mungkin ada slide-nya ya, atau enggak? Ya, silakan dibuka ya, Pak Yudi. Jadi setelah ini ya kita workshopnya, nah ini. Jadi kita akan mencoba untuk mengedit tadi ya, dan mengembangkan sistem crowdfunding untuk dana filantropi di rumah sakit. Nah, ini yang jadi isu kunci ya. Ketika bicara mengenai konsep yang kita udah bahas selama beberapa minggu ini kita akan sampai pada satu pertanyaan bagaimana operasionalisasinya. Dan operasionalisasinya itu tentunya kita akan masuk ke fokus-fokus tertentu ya, dan kita akan coba untuk mengembangkan sistem crowdfunding untuk dana filantropi di rumah sakit dulu ya, ini yang pertama ya. Dan nanti kita akan coba dulu minggu depan, mungkin ada 1 atau 2 rumah sakit yang akan menjadi mitra kita untuk mencoba ya, sebelum nanti kita akan sebar lebih banyak lagi ke rumah sakit di Indonesia. Jadi ada suatu pilot ya untuk pengembangan sistem ini yang sudah ada 1 atau 2 rumah sakit yang akan bersama UGM untuk mengembangkan. Tapi tentunya ini akan diteruskan dengan, kalau ini berhasil ya, dengan mungkin puluhan atau ratusan rumah sakit yang mungkin ingin mengikuti hal yang serupa. Nah, ini workshop seperti itu ya. Kemudian juga kalau kita lihat di samping rumah sakit, tentunya ada filantropi untuk SDG ya, ini. Nah, tapi ini jadi satu hal yang perlu kita bahas bersama-sama dengan mungkin nanti Pak Hamid atau Pak Riyadi ya, bahwa kegiatan yang terkait dengan social determinant goals ya, ini bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi kita perlu banyak diskusi dulu atau mempersiapkan untuk bagaimana operasionalisasi dari kegiatan ini. Nah, ini yang nanti kita akan coba diskusikan melalui pertemuan-pertemuan yang terbatas berbasis hasil Fornas ini untuk bagaimana kita bisa menggerakkan dana untuk pembangunan sektor kesehatan tidak hanya di rumah sakit tapi di sistem kesehatan masyarakat. Jadi saya belum berani membuat satu workshop yang operasional. Untuk itu kita perlu pembahasan lebih lanjutnya, sehingga mungkin nanti baru pada bulan November, Desember kita bisa lakukannya. Oke, jadi ini kegiatan yang ada. Di samping itu tentunya selama pengembangan ke depan, kita tetap menggunakan webinar untuk membahas isu-isu terbaru atau kasus-kasus terbaru yang mungkin timbul pada saat kita pandemi COVID ini, dan tentu di luar pandemi COVID ya. Yang jelas ada satu penelitian mengenai bagaimana filantropi di pandemi COVID ini. Oke, saya kira ini yang bisa menjadi satu isu kunci, dan sekali lagi bahwa tahun depan juga akan kita selenggarakan forum nasional yang kedua dengan kegiatan yang lebih mungkin maju dibanding apa yang ada di Fornas pertama ini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan tahun ini. Ya, silakan. Ya, kita mungkin bisa ada tanggapan ya tadi. Oh, iya. Ya. Oke, terima kasih Prof. Laksono atas pemaparan workshop yang akan kami adakan pada bulan depan dan bulan September. Sekarang adalah sesi tanggapan pembahas. Telah hadir bersama kami Bapak Tri Hadi Sabto Adi, perwakilan dari Tahia Foundation yang akan memberikan tanggapan. Bapak Tri Hadi, apakah bisa mendengar suara kami? Apakah bisa coba berbicara? Baik, terima kasih. Suara saya terdengar nggak ya? Ya, terdengar dengan jelas Bapak. Silakan. Bagus ya. Oke, baik. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua, Pak Laksono, Mas Yodi. Terima kasih banyak untuk undangannya. Yang pertama, saya terima kasih untuk kemitraan dan saya mengucap syukur workshop kemarin, Fornas kemarin sudah berjalan dengan baik, dengan cukup banyak sekali peserta. Bahkan mungkin lebih banyak kalau kita adakan, memang di Zoom itu lebih banyak daripada di webinar kemarin, mungkin daripada hadir langsung. Terima kasih sekali. Dan saya melihat banyak isu-isu yang menarik yang diangkat kemarin di Fornas kemarin. Diminta menanggapi tadi laporan Mas Jody dan Pak Laksono, ada beberapa poin mungkin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya kira langkah awal untuk melakukan mapping itu sangat menolong sekali. Kelemahan kita di negara kita adalah kita tidak mempunyai database yang lengkap.
saya pernah bekerja di lembaga-lembaga filantropi global. Itu rasanya di mana-mana itu hampir semua negara yang maju itu datanya lengkap sekali. Mereka punya data dari baik nama, governance-nya, bahkan termasuk laporan keuangannya, statusnya seperti apa, bahkan ada ratingnya. Gitu. Jadi ada, kalau di Amerika itu ada rating, kalau kita masuk ke Charity Navigator itu, ada ratingnya itu, mana yang masuk kelas A, kelas B, financial accountability-nya seperti apa, gaji dari CEO-nya berapa, jadi semua ada data. Jadi saya kira kita sudah mulai, ini bagi saya ini game changer gitu. Kalau Mas Jody datanya itu kita kembangkan terus, terutama kalau kita bisa memapping lembaga-lembaga filantropi kesehatan yang major aja lah. Kira-kira yang kira-kira menggambarkan 20% anggota, tapi menggambarkan 80% kegiatan kita gitu kalau pakai Pareto. Itu kan sangat luar biasa. Jadi saya kira kita harus mendukung, mungkin akan sangat menarik kalau kita mencoba mencari donatur gitu untuk mengembangkan database ini dengan baik. Karena hanya dengan database yang baguslah akan terjadi proses pengembangan filantropi kesehatan ini. Jadi saya mendorong terus, menarik sekali ini kalau dikembangkan. Jadi dari sisi yang lebih lengkap gitu, termasuk mereka ada di mana, sektornya apa saja, dari yang klinikal sampai yang preventif. Jadi ada macam-macam filantropi di sana. Jadi jadi itu yang pertama, saya sangat mengucap syukur atas pekerjaan awal yang dimulai Mas Jody ini. Itu merupakan modal besar kita ke depan. Yang kedua, saya kira isu kita saat ini mengenai filantropi itu betul-betul mencoba dengan hati-hati mendefinisikan filantropi itu sendiri. Karena memang filantropi menjadi berkembang sedemikian kompleks, sehingga batasan-batasan parameternya sendiri itu menjadi semakin kabur gitu ya, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Jadi ketika kita bicara tentang filantropi rumah sakit misalnya, kita ingin membantu rumah sakit, bagaimana kita mendefinisikan bahwa rumah sakit itu betul-betul melakukan nilai-nilai dan spirit filantropi, bukannya sekedar jangan-jangan nanti kita malah dituduh bantu orang bisnis. Gitu. Jadi ada akuntabilitas di sana yang perlu kita pastikan bahwa definisi kita tentang filantropi itu jelas, gitu ya. Dan bisa diterima semua pihak, sehingga ketika terjadi financial implication dari liabilities maupun hak dan kewajiban finansial itu jelas gitu siapa yang mendapatkan apa gitu. Sehingga tidak akan terjadi proses yang dianggap bisa ilegal gitu karena definisinya yang tidak jelas. Saya kira itu isu itu yang bagi saya harus kita mulai pahami, bukan kita betul-betul definisikan dengan baik. Apakah dengan definisi yang legal, bagaimanapun caranya, saya belum tahu ya. Tapi artinya ada isu yang akan muncul di sana, karena banyak terjadi di luar negeri juga, gitu, di mana filantropi itu bisa menjadi bungkus dari satu bisnis yang terjadi di atas sekali. Itu poin kedua, isu yang perlu kita. Lalu mengacu kepada poinnya Pak Laksono mengenai workshop rumah sakit tadi. Gitu. Itu pertanyaannya ketika kita melakukan pendanaan filantropi untuk rumah sakit, itu juga perlu diperjelas apakah kita pendanaan untuk institusi rumah sakitnya atau pendanaan untuk konsumen dari rumah sakit. Nah, itu pertanyaan akan punya implikasi yang berbeda. Nah, yang kita danai rumah sakitnya atau pasien yang datang ke situ. Nah, itu atau dua-duanya gitu. Nah, itu akan tentu akan crowdfunding itu akan sangat berbeda kalau melihat seperti itu. Lalu bagaimana hubungannya dengan JKN dan sebagainya itu saya kira lebih akan masuk ke hal yang teknis. Tapi kita harus jelas juga pendanaan filantropi rumah sakit itu di mana sebenarnya, siapa yang akan mendapat benefit dan siapa yang akan menerima itu secara langsung. Untuk ke depan, saya kira tadi pertama mengembangkan database itu menjadi hal yang harus kita lakukan. Dan saya terus terang sangat tertarik dengan ide crowdfunding. Memang pada dasarnya kalau kita ingin maju ke depan,
kita harus membangun marketplace ya. Jadi harus ada marketplace di mana supply dan demand ketemu gitu. Jadi filantropi, lembaga filantropi yang punya dana ataupun yang net high net worth tadi, high net worth individual tadi dengan segala lainnya dan juga intermediarinya, tapi juga dengan konsumennya gitu. Mereka yang membutuhkan. Nah, marketplace ini seperti juga marketplace yang real di ekonomi, di pasar kita, tentu juga perlu somehow perlu diatur gitu. Tapi mengaturnya juga sampai level mana, nah ini akan menarik nanti. Gitu. Karena kalau kita akan mengembangkan marketplace itu kan kita harus bekerja sama dengan pemerintah, karena harus ada insentif untuk marketplace itu kan. Kalau marketplace itu tidak ada insentif, ya seperti yang lain juga, akhirnya ya banyak yang tidak berhasil juga gitu. Kalau di luar negeri kan jelas, kalau ada marketplace filantropi ini banyak insentifnya, gitu. Baik menyangkut tax exemption bagi filantropi yang menerima dana, maupun tax reduction bagi orang-orang yang memberikan dana. Nah itu harus kita buat marketplace-nya. Mungkin ini menjadi diskusi sendiri nih. Kalau kita ingin membangun marketplace filantropi yang betul-betul sehat dan sangat orang termotivasi betul-betul untuk masuk ke situ, insentif apa yang kita butuhkan di sana. Jadi dari itu mungkin bagi saya crowdfunding itu salah satu marketplace gitu. Tapi kalau mau high net worth individual, mereka nggak mau masuk crowdfunding. High net worth individual, mereka akan masuk ke trust people to person gitu kan, mengenal orangnya, lalu membangun kepercayaan dan lalu mengembangkan program yang tersendiri. Nah, tentu kita harus lihat juga, karena crowdfunding itu kan lebih kepada servis yang orang kenal. Jadi seperti proyeknya Tahia Denggi ini yang mencoba mengadopsi biotech misalnya, itu kan di crowdfunding mungkin akan agak repot. Gitu. Tapi itu mungkin bisa mengajak orang-orang high net worth individual. Gitu. Nah, saya tidak tahu rumah sakit ini seperti apa karakternya. Mungkin bagus sekali kalau kita melihat apakah ada pengalaman di mana rumah sakit bisa melakukan crowdfunding ini dengan baik. Maka itu kembali ke pertanyaan saya tadi, apa crowdfunding untuk rumah sakit ini nanti untuk institusinya atau untuk orang-orang yang membutuhkan sebagai konsumen dari rumah sakit. Saya kira itu poin-poin dari Pak Laksono dan Mas Jody tadi. Tanggapan saya, bagi saya kelihatan sekali dari Fornas kemarin itu potensinya besar. Banyak orang yang ingin betul-betul bersedia melakukan ini. Tapi yang pasti kalau kita bisa membangun marketplace dengan orang-orang seperti teman-teman di UGM yang orang trust bahwa ini akan accountable, ini akan dikawal dengan baik, itu saya kira akan lebih banyak orang lagi masuk ke filantropi. Terima kasih Pak Laksono, Mas Jody, dan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Bapak Trihadi atas tanggapannya sebagai pembahas. Jadi kita bisa melihat Pak Trihadi dengan baik memberitahukan bahwa di luar negeri sudah ada kegiatan filantropi sudah berkembang. Tanda-tandanya adalah sudah ada pengumpulan database di mana database tersebut merangkum terdapat grade-grade dari performa masing-masing institusi filantropi. Bahkan hingga gajinya ya Pak Trihadi ya, gaji CEO-nya disebutkan pada database tersebut. Juga tadi Pak Trihadi menyebutkan bahwa untuk meningkatkan ekosistem terbentuknya filantropi yang bagus diperlukan adalah akuntabilitas dari masing-masing institusi, yaitu untuk meningkatkan performa pelaporan dan untuk menunjang legalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap yayasan. Tadi juga ada pertanyaan, betul Pak Trihadi, untuk Prof. Laksono. Mungkin untuk Prof. Copet tadi Pak Trihadi menanyakan Prof mengenai pembiayaan nanti pendanaan termasuk di crowdfundingnya, apakah untuk institusi ataukah untuk konsumen dari rumah sakitnya? Iya, jadi memang kita akan mencoba dulu ya, ini satu proses yang memang menarik kalau kita lakukan ya. Kalau kita benchmark atau kita tolak ukurkan dengan yang ada di Australia nih Pak, dia di St. Vincent Hospital ya, itu memang mereka cenderung untuk ke rumah sakitnya, untuk penelitian, untuk membangun bangsal, pavilion baru dan sebagainya. Karena untuk pasiennya itu sudah ditanggung secara bagus oleh pemerintahnya ya. Tapi di kita ini ternyata mungkin dua-duanya. Nah, untuk yang pasien itu memang kalau kita cermati itu termasuk ongkos transport dan sebagainya tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu mungkin
filantropi juga bisa bersama-sama dengan BPJS misalnya, itu membantu di luar yang ditanggung BPJS. Ini misalnya seperti itu ya. Nah, atau yang penyakit-penyakit yang sangat mahal ya, seperti penyakit anak-anak bawaan ya, atau kanker yang mahal ini yang BPJS itu mempunyai mungkin plafonnya mungkin habis 500 juta, tapi BPJS cuma bayarnya maksimum 150 juta misalnya. Nah, kekurangan itu yang mungkin diperlukan. Dan selama ini memang sudah ada platform crowdfunding seperti www.kitabisa.com ya, yang masuk ke sana. Jadi bisa aja rumah sakit kerjasama dengan www.kitabisa.com untuk menyebarkan kebutuhannya. Tapi juga rumah sakit juga bisa mempunyai sendiri semacam softwarenya ya. Jadi intinya memang untuk rumah sakit kita akan coba untuk sampai operasional Pak, sampai jadi atau tidak, atau ada hasilnya atau tidak tadi. Ini kelihatan sekali ya. Tapi untuk yang kegiatan yang SDG atau yang lainnya ya itu yang kita perlu betul untuk duduk lagi bersama. Mungkin Pak Trihadi kita nanti akan bersama-sama untuk melihat nanti seperti ini tantangannya ketika kita resesi seperti ini ya, resesi mungkin ya. Itu apakah yayasan-yayasan perusahaan, korporasi itu juga ikut resesi Pak Ati? Ya, seperti juga grupnya Tahia, misalnya grupnya Tahir Foundation, atau apakah mereka juga kemudian akan mengurangi dana untuk pengembangan kesehatan masyarakat Pak? Ini kita belum tahu Pak. Nah ini yang nanti kita akan coba bahas lebih lanjut dalam pertemuan-pertemuan yang kecil ya, yang tim kecil untuk itu. Namun kalau kita lihat tadi kembali ke rumah sakit itu, kalau crowdfunding itu mungkin resesi tidak mengenal, ada sebagian dari kita itu bangsa kita ya, sebagian itu mungkin 15% atau 20% memang minoritas ya, yang tidak terpengaruh krisis, karena justru dengan pandemik ini misalnya ya, itu pendapatannya meningkat, itu ada juga seperti itu Pak. ya, memang ada juga yang turun ya. Atau memang dia sudah nggak mungkin terpengaruh, karena kaya sekali ya. Nah itu crowdfunding itu jadi menarik karena mereka akan bisa membayar jumlah yang sedikit tapi orangnya banyak dan nanti bisa terkumpul juga cukup lumayan Pak. Nah, oke. Jadi semuanya itu masih jadi satu tantangan besar yang harus kita buktikan secara empirik apakah bisa jalan atau tidak itu. Itu yang menarik Pak. Karena itu memang kami menghimbau beberapa rumah sakit, tapi tidak banyak-banyak ya, untuk tahun awal pertama ini kita coba 1-2 rumah sakit dulu, atau mungkin jaringan rumah sakit, misalnya dari Muhammadiyah atau Yakum atau mana yang tertarik untuk omongan seperti ini. Mari kita coba Pak, crowdfunding untuk rumah sakit. Begitu Pak Trihadi ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Semoga sudah menjawab ya Bapak Trihadi tanggapan dari. Terima kasih.